Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara putus akibat diterjang banjir. Seorang nenek berusia 77 tahun di Kabupaten Brebes menderita luka akibat dianiaya tetangganya yang merampas perhiasan korban saat sholat duha. Bawaslu Boyolali telah memberikan sanksi terhadap 26 pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa selama Pilkada serentak 2024. Seorang nenek berusia 77 tahun dianiaya pencuri yang tak lain tetangganya sendiri. Pelaku membekap dan memukul korban saat merampas perhiasan korban. Nenek Tamirah digelandang ke Mapores Brebes Minggu sore. Perempuan berusia 52 tahun ini ditangkap karena menganiaya nenek Charity berusia 77 tahun di Kecamatan Ketanggungan Brebes. Ironisnya, korban tidak lain adalah tetangga dekat pelaku. Penganiayaan terjadi saat pelaku hendak merampas perhiasan saat korban sedang menunaikan salat duha. Tiba-tiba saja pelaku datang mengenakan pakaian sebelah hitam dan penutup wajah. Tanpa basa-basi, pelaku langsung membekap dan membenturkan korban ke tembok sehingga korban terkapar. Korban menderita luka pada bagian wajah dan tangan sehingga dirawat di rumah sakit. Pelaku mengaku gelap mata karena terlilit utang. Terlilit apa? Terlilit utang, pikirannya gelap. Jadi terus? kayaknya gimana ya, udah kosong, jadi kayak ada yang ngikutin, kayak kerasukan setan apa-apa gitu, makanya nekat. Nah itu rencana perhiasan itu mau dijual kemana rencana? Ya kalau nggak kejadian kayak gini ya mau dijual, cuma belum dijual. Menutup utang itu? Tapi belum dijual. Menyesal nggak? Ya menyesal sekali. Menyesal sekali. Karena takut pisan malah. Polisi menyita barang bukti perhiasan gelang dan cincin emas milik korban sebagai barang bukti. Hasil interogasi awal memang terdapat adanya petunjuk bahwa Ibu Mila itu patut diduga kuat sebagai pelakunya. Jadi dari hasil keterangan korban juga pelaku itu digigit. Itu petunjuk awal, jadi ada luka di telunjuk tangan kiri, nah, kemudian dari interogasi kemudian mengakui. Sedangkan barang bukti masih utuh, jadi perhiasan emas 2, kemudian cincin juga 2. Nenek Tamirah kini harus mendekam di sel tahanan Mapores Brebes dan terancam kurungan penjara lebih dari 5 tahun. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Waspada komplotan pencurian burung beraksi di perumahan Kelurahan Teluk, Kabupaten Banyumas. Aksi pencurian sempat terpergok pemilik, namun para pelaku dengan cepat melarikan diri. Inilah detik-detik aksi 2 pencuri burung di perumahan Kelurahan Teluk, Kabupaten Banyumas. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat jelas 2 pencuri sedang mengendap-endap di depan salah satu rumah warga. Salah satu pelaku pun memanjat pagar lalu dengan cepat mengambil seekor burung yang berada di teras rumah. Setelah berhasil mengambil burung sasarannya, kedua pelaku langsung melarikan diri. Aksi para pencuri burung yang dilakukan pada tengah malam itu sempat diketahui oleh korban. Namun sebelum korban keluar rumah, kedua pelaku berhasil melarikan diri. Dengar bunyi burungnya lepak-lepak gitu. Terus saya pikir kan biasanya kucing. Ya, terus saya lihat kok bayangan orang gitu. Tapi posisinya dia udah kayak gini udah dapat. Terus saya teriak maling kayak gitu. Baru dia terus cepat lari, loncat kan. Terus dia juga yang bawa motornya juga. Aksi pencurian ini menambah keresahan warga Kelurahan Teluk, Kabupaten Banyumas. Sebab akhir ini telah terjadi beberapa kali aksi pencurian dan pelakunya belum juga tertangkap. Warga diimbau agar tetap waspada. Kelurahan pun juga sudah melakukan himbauan melalui grup WhatsApp-nya dari RW gitu nggih, untuk disebarluaskan ke warga.
Salah satunya mungkin jangan lupa untuk menutup pagar-pagar, dikunci seperti itu. Namun kan ya kita lihat kemarin di CCTV kan nekat itu, loncat gitu. Berbekal rekaman kamera pengawas, kini korban telah melaporkan aksi pencurian itu ke polisi. Sedang pemilik burung dan warga berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku. Ardianto melaporkan dari Banyumas. Bawaslu Kabupaten Boyolali menindak puluhan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN dan kepala desa sejak menjelang kampanye hingga pilkada serentak. Total ada 26 pelanggaran yang sudah diberi sanksi dan 4 pelanggaran masih dalam proses penyelesaian. Bawaslu Kabupaten Boyolali menerima puluhan laporan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa dari masyarakat selama pelaksanaan Pilkada 2024. Total ada 30 lebih pelanggaran yang sudah ditindak oleh Bawaslu bersama tim Gakumdu Boyolali. 26 diantaranya sudah dikenakan sanksi oleh pihak berwenang maupun atasan terlapor, sedang 4 sisanya masih dalam proses penyelesaian di Bawaslu Boyolali. Semuanya sudah kami tindak lanjuti, masih ada sisa 4 laporan yang ada di Bawaslu yang sampai hari ini masih proses berjalan pemeriksaan baik terlapor, pelapor maupun saksi-saksi. Siapapun yang menang, Bawaslu siap menjaga suara rakyat hingga sampai penetapan pasangan terpilih. Yulianto melaporkan dari Boyolali. KPU Boyolali mulai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Rekapitulasi meliputi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Boyolali. KPU Boyolali mulai merekapitulasi suara di tingkat kecamatan terkait Pilgub Jawa Tengah dan Pilbub Boyolali. Rekapitulasi terpantau di kantor Desa Gombang di Kecamatan Sawit. Panitia Pemungutan Suara Tingkat Desa atau PPS menyampaikan hasil pemungutan suara Pilkada serentak kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan atau PPK. Proses ini berlangsung sejak 30 November hingga 11 Desember 2024. Rapat pleno dikawal ketat aparat gabungan Polri TNI dan sentra Gakumdu Boyolali. Jumlah DPT yang ada di Kecamatan Sawit sebanyak 25.277. Surat suara untuk kendala sendiri ada yang berarti Pak mungkin? Untuk kendala alhamdulillah tidak ada. Sampai saat ini masih lancar. Ini sudah dapat 2 desa. Paslon 1 mendapatkan. Terus untuk dari Panwas sendiri seperti apa di sini? Untuk Panwas mulai hari pertama di hari Sabtu. 2, 1. Terus Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ikut memantau langsung proses rekapitulasi yang dinilai sejauh ini berjalan lancar. Tahapan pasca pemungutan dan penghitungan suara memasuki tahapan rekapitulasi di Kabupaten Boyolali di tingkat kecamatan. Hari ini kita pantau kegiatan rekapitulasi di Kecamatan Sawit dan prosesnya berjalan lancar. Saya kira kita monitor, teman-teman pengawas juga aktif menyampaikan beberapa catatan-catatan koreksi yang mungkin dianggap ada kekeliruan secara administratif di tingkat TPS, kemudian dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan. Rekapitulasi suara berjenjang selanjutnya dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten. Yulianto melaporkan dari Boyolali.